Hello Hikari Bridge friends, welcome back to Hikari Bridge e-learning video. We are going to learn about tenses. In this fun learning video, we continue to learn simple past and simple future tense. Are you ready? Let's go! Do you know what simple past tense is for? Udah tahu belum nih? Untuk apa ya simple past tense itu? Ya, betul banget. Simple past tense ini digunakan untuk aktivitas yang dilakukan di masa lampau. For action or activity in the past. Jadi, ada time signalnya. Misalnya, yesterday, kemarin, last night, kemarin malam, this morning, pagi ini atau pagi tadi, a few hours ago, beberapa jam yang lalu, dan sebagainya. Yuk kita lihat contoh kalimatnya. I stayed at home last weekend. I ate lunch in the canteen yesterday. Saya tinggal di rumah minggu lalu. Saya makan siang di kantin kemarin. Nah, itu semuanya dilakukan di masa yang sudah lewat ya. Kita lihat ada kata stayed, itu adalah verb to, bentuk kedua dari kata stay. Dan ada ate, itu adalah bentuk kedua dari kata eat. So, remember. Ingat-ingat ya. Dalam simple past tense kita perlu tahu ada yang namanya regular verb dan irregular verb. Regular verb itu adalah perubahan kata kerja yang teratur. Cukup ditambahin ed di belakang katanya. Stay menjadi stayed, study menjadi studied, adopt jadi adopted, bake, baked, talk, talked. Oke. Lalu untuk irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan, kita harus hafal ini. Ada eat menjadi ate, drink, drank, swim, swam, fall, fell, buy, bought. Very good. Sekarang kita masuk ke bentuk kalimatnya. Untuk positive sentence, gampang banget. Subjek ditambah verb to. Contohnya, I ate pizza yesterday. Gampang kan? Oke, gimana kalau negative sentence? Kalimatnya adalah subjek ditambah did not atau didn't. Lalu jangan lupa dilanjutkan dengan verb 1. Contohnya, I didn't eat pizza yesterday. Nah, untuk interrogative sentence atau kalimat tanya, kita cukup meletakkan did di bagian depan kalimat. Oke? Dan menggunakan verb 1. Jangan lupa ya. Contohnya, did I eat pizza yesterday? Okay, let's try the exercise. They blah 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 talk about the movie last week. Mereka blah 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 berbicara tentang filmnya minggu lalu. Kira-kira bentuk positif, negatif, dan kalimat tanyanya jadi seperti apa ya? Yuk coba jawab ya. Nah, ini dia jawabannya. They talked about the movie last week. Negatifnya gampang, tambahin didn't talk setelah kata they. Lalu bentuk pertanyaannya, did-nya lompat ke depan menjadi did they talk about the movie last week? Nah, sekarang kita coba lagi nih exercise-nya. Mr. Bob
bla 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 swim in the pool last night. Tuan Bob berenang di kolam renang kemarin malam. Yuk, coba kita jawab sama-sama. Dia menjadi Mr. Bob swam in the pool last night. Mr. Bob didn't swim in the pool last night. Did Mr. Bob swim in the pool last night? Yes, very good. It's easy, right? Okay. Nah, setelah belajar simple past tense yang menyatakan keadaan di masa lalu, sekarang kita mau menyatakan keadaan di masa depan. Jadi, kita akan pakai simple future tense, ya. Nah, ada beberapa time signalnya. Kata keterangan waktunya yang dipakai adalah later atau nanti, tomorrow atau besok, next day, hari selanjutnya, dan next yang lainnya. Yuk kita lihat contohnya. I will go to Japan next year. Saya akan pergi ke Jepang tahun depan. Jadi dalam simple future tense ini dia pakai kata will yang artinya akan. Jadi gampang banget ya penerapannya seperti dalam rumus ini. Nah, kita lihat contohnya lagi. I will buy cake tomorrow. Jadi jangan lupa dia pakai verb one setelah kata will. Lalu untuk kalimat negatif kita cukup menambahkan not setelah kata will, atau kalau disingkat menjadi want. Contohnya, I won't buy cake tomorrow. Saya tidak akan membeli kue besok. Nah, bagaimana dengan interrogative sentence atau kalimat tanya? Gampang banget. Will-nya cukup kita tarik ke depan menjadi will plus subject plus verb one. Contohnya seperti ini. Will I buy cake tomorrow? Akankah saya membeli kue besok? Okay, now let's try the exercise. She blah 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 meet Queen Elizabeth next year. Dia bertemu Ratu Elizabeth tahun depan. Kira-kira bagaimana ya bentuk positif, negatif, dan kalimat tanyanya? Yuk kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali. Yang kamu jawab itu benar. She will meet Queen Elizabeth next year. Negatifnya, she won't meet Queen Elizabeth next year. Kalimat tanyanya, will she meet Queen Elizabeth next year? Very good. So that's all our learning today about past tense and simple future tense. Very easy, right? Okay. Have a great day. See you again. Thank you.